Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia telah menyaksikan berbagai kecelakaan udara yang mengguncang dunia. Dari Adam Air yang hilang di perairan Sulawesi, Sriwijaya Air 182 yang jatuh di Kepulauan Seribu, hingga Lion Air JT610 yang menggemparkan karena melibatkan Boeing 737 MAX yang jatuh di perairan Karawang. Di video ini, kita akan menyelami kisah-kisah tragis dari kecelakaan pesawat di Indonesia, mengenang korban dan pelajaran penting dari setiap insiden. Tiga hari setelah Natal atau tepatnya tanggal 28 Desember 2014. Total ada 162 orang yang akan terbang menuju ke Singapura dengan menggunakan sebuah pesawat Airbus A320. Pesawat Airbus itu dioperasikan oleh AirAsia dengan nomor penerbangan QZ8501 dan pesawat rencananya akan terbang selama 2 jam menuju ke Singapura. Pesawat itu lepas landas dari Surabaya pada pukul 5:35 pagi waktu setempat. Pesawatnya terbang dengan normal selama sekitar 22 menit setelah pesawat itu lepas landas. Namun ternyata di ruang kokpit, pilot memperhatikan melalui radar cuacanya ada kemungkinan cuaca buruk di jalur penerbangan menuju ke Singapura. Maka kemudian Kapten Irianto yang bertugas sebagai pilot monitoring akan menyampaikan maksudnya untuk menghindari kondisi cuaca buruk kepada ATC Jakarta dengan meminta naik ketinggian ke 38.000 kaki. Pesawat itu semula terbang di ketinggian 32.000 kaki. Kemungkinan saat itu pilot melihat adanya kondisi cuaca buruk seperti petir dan juga badai. Dan ada juga kemungkinan bahwa penerbangan QZ8501 itu akan mengalami turbulensi ekstrim. Belum sempat Kapten Irianto ini menyatakan keinginannya atau permintaannya kepada ATC Jakarta untuk naik ke ketinggian 38.000 kaki, para pilot ini dikejutkan dengan sebuah peringatan yang menyala di ruang kokpit. Saat itu yang dilakukan oleh pilot adalah langsung melihat iCam karena iCam di pesawat Airbus itu telah memberikan instruksi atau langkah-langkah jika sesuatu masalah terjadi pada sebuah penerbangan. Kedua pilot itu mengikuti langkah-langkah dan instruksi dari iCam. Beberapa saat kemudian masalah teratasi. Peringatan itu kembali mati. Namun ternyata hanya selang beberapa waktu saja peringatan kedua muncul. Dan saat itu lagi-lagi kedua pilot mengikuti langkah-langkah yang telah ditentukan oleh iCam. Masalah kembali teratasi. Setelah dua peringatan itu teratasi oleh kedua pilot, maka kemudian Kapten Irianto langsung mengatakan atau mengungkapkan keinginannya untuk naik ke ketinggian 38.000 kaki kepada ATC Jakarta. Namun saat itu respon dari ATC Jakarta adalah mereka hanya bisa menaikkan ketinggian penerbangan AirAsia 8501 ke ketinggian 34.000 kaki. ATC Jakarta saat itu mengatakan bahwa pesawat bisa naik ke ketinggian 34.000 kaki. Tapi setelah itu tidak ada respon dari pilot AirAsia. Kuat dugaan tidak meresponnya kedua pilot dari AirAsia ini karena adanya bunyi peringatan ketiga di ruang kokpit. Meskipun kedua pilot ini berusaha untuk menangani masalah di ruang kokpit itu dengan sangat tenang, tapi ternyata mereka tidak merespon ATC Jakarta yang menunggu konfirmasi apakah AirAsia akan naik ke ketinggian 34.000 kaki. Ditunggu lagi oleh ATC Jakarta selama beberapa saat dan ATC kembali menghubungi penerbangan AirAsia 8501 untuk menanyakan apakah penerbangan itu akan naik ke ketinggian 34.000 kaki, tapi lagi-lagi tetap tidak ada respon dari penerbangan itu. Di detik inilah diyakini bahwa peringatan keempat menyala di ruang kokpit. Pilot saat itu mulai bingung kenapa bunyi peringatan ini terus menyala di ruang kokpit. Tapi sepertinya Kapten Irianto sudah mengetahui bahwa masalah yang terjadi di penerbangan itu adalah karena RTLU yang mengalami malfunction. Sekali lagi Kapten berusaha untuk memperbaiki masalah di penerbangannya, tapi kali ini tidak mengikuti langkah-langkah dari iCam. Diduga saat itu Kapten Irianto mencoba untuk mencabut circuit breaker yang terhubung dengan RTLU. Dan sepertinya masalah mulai terjadi di sini. Beberapa saat setelah Kapten menarik circuit breaker,
Saat itu posisi pesawat mulai tidak stabil. Tidak ada yang menyadari posisi pesawat saat itu roll ke kiri. Kemudian tiba-tiba saja kedua pilot ini lagi-lagi dibuat bingung karena ada dua bunyi peringatan yang muncul setelah Kapten menarik circuit breaker itu. Posisi pesawat tidak stabil. Tidak dari kedua orang pilot yang sepertinya menyadari bahwa pesawat itu dalam sikap yang aneh. Beberapa saat kemudian, barulah sepertinya kedua pilot mencoba untuk menangani masalah penerbangannya. Dengan kata lain, saat itu kedua pilot berusaha untuk memperbaiki sikap pesawat. Tapi yang terjadi, tiba-tiba saja bunyi peringatan lain, yaitu bunyi peringatan bahwa pesawat itu stall terdengar di ruang kokpit. Yang dilakukan oleh First Officer Plessel yang bertugas sebagai pilot penerbang adalah ia mencoba memulihkan kembali posisi pesawatnya. Tapi yang ia lakukan adalah berusaha untuk menggerakkan joystick ke kiri, kemudian ke kanan dan menariknya ke atas. Seketika, Kapten saat itu langsung berteriak agar First Officer tetap menjaga level penerbangannya. Tapi sepertinya upaya dari First Officer untuk tetap menjaga level pesawatnya ini gagal. Posisi pesawat terus naik secara drastis. Di tempat lain, ATC Jakarta saat itu memperhatikan penerbangan AirAsia dari radar. Semula pilotnya meminta untuk naik ke ketinggian 38.000 kaki dan diizinkan oleh ATC naik ke 34.000 kaki. Tidak ada konfirmasi, tapi radar dari ATC Jakarta menunjukkan pesawat itu terus naik hampir mendekati 34.000 kaki. Kembali ke penerbangan 8501, setelah pesawatnya terus mendaki dengan sangat curam, saat itu posisi pesawat tidak stabil dan pesawat itu terus naik dengan sangat tinggi dan semakin tinggi. Bahkan di layar ATC saat itu hampir menunjukkan angka 36.000 kaki. Setelah pesawat itu terus mendaki dengan sangat curam, secara tiba-tiba saja pesawat itu mulai turun, hampir menukik dan turun menuju ke lautan. Kapten kemudian mengatakan kepada First Officer-nya untuk mempertahankan ketinggian pesawat. Kapten Irianto terdengar beberapa kali berteriak, "Pull down, pull down." Tapi saat itu sepertinya First Officer justru tidak bisa melakukan apapun. Kedua pilot berusaha untuk menyelamatkan penerbangan QZ8501, tapi upaya dari keduanya gagal. Hingga kemudian setelah pesawat itu berada di ketinggian 36.000 kaki, pesawat turun dengan sangat cepat. Di layar radar ATC, ketika pesawat itu berada di ketinggian sekitar 24.000 kaki, tiba-tiba saja pesawatnya hilang. Namun yang terjadi pada penerbangan 8501 setelah pesawatnya itu turun dengan sangat cepat, bagian-bagian pesawat mulai terlepas karena pesawat itu turun dengan sangat cepat. Pesawat itu mulai turun di balik awan hitam hingga kemudian menghantam lautan dengan suara dentuman yang sangat keras. Hanya 43 menit setelah AirAsia QZ8501 meninggalkan Surabaya, tiba-tiba saja pesawat itu menghilang. Lion Air dengan nomor penerbangan JT610 berangkat pada tanggal 29 Oktober 2018 dari Bandara Soekarno-Hatta Jakarta menuju Bandara Depati Amir Pangkal Pinang. Kapten bertugas menerbangkan pesawat, sementara First Officer sebagai monitoring. Terjadi perbedaan speed indikator ketika First Officer menyebutkan kecepatan pesawat ini 80 knots, namun indikator pilot memperlihatkan 79 knots. Pada saat pesawat ini rotate, tiba-tiba ada peringatan stick shaker. Pesawat naik tidak normal setelah take off dengan rata-rata 1000 kaki per menit. Pada saat itu, pilot tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan pesawat ini. Namun mereka memutuskan untuk kembali ke Bandara Soekarno-Hatta. Pilot kemudian mengontak ATC dan meminta izin untuk kembali ke Bandara Soekarno-Hatta. Dan pilot juga mengatakan bahwa pesawat ini ada masalah. Setelah itu, pilot sempat menanyakan ketinggian dan juga kecepatan dari pesawat tersebut kepada ATC karena indikator pilot dan kopilot di dalam pesawat ini berbeda. Pada pukul 6:25 MCAS di pesawat ini aktif beberapa kali dalam beberapa detik. Setelah itu pada pukul 6:31 hidung pesawat ini sepenuhnya mengarah ke bawah dan pada pukul 6:32
pesawat hilang kontak dengan ATC. Mengutip dari BBC News, setelah pesawat ini hilang kontak, maka tim evakuasi langsung melakukan pencarian. Mereka tidak terlalu kesulitan mencari titik jatuhnya pesawat karena ada salah seorang saksi yang melihat ketika pesawat tersebut jatuh. Mengutip dari Final Report KNKT yang dikeluarkan tahun 2019, setidaknya ada 9 penyebab kecelakaan yang dialami oleh JT610. Yang pertama adalah asumsi terkait reaksi pilot yang dibuat pada saat proses desain dan sertifikasi pesawat Boeing 737 MAX di pabrik Boeing. Meskipun dikatakan sesuai dengan referensi yang ada, namun ternyata tidak tepat. Yang kedua, mengacu asumsi yang telah dibuat atas reaksi pilot dan kurang lengkapnya kajian terkait efek-efek yang dapat terjadi di kokpit. Sensor tunggal yang diandalkan untuk MCAS atau fitur otomatis dalam pesawat cukup dan memenuhi ketentuan sertifikasi. Yang ketiga, desain MCAS yang mengandalkan satu sensor saja sangat rentan terhadap kesalahan. Yang keempat, pilot mengalami kesulitan melakukan respon yang tepat terhadap pergerakan MCAS karena tidak adanya petunjuk dalam buku panduan dan pelatihan. Kelima, indikator Angle of Attack atau AOA disagree sensor pesawat dalam bahaya tidak tersedia di pesawat Boeing 737 MAX. Ini berakibat ada informasi tidak muncul pada penerbangan terkait sudut AOA yang berbeda antara kiri dan kanan pesawat, sehingga tidak dicatat oleh pilot, yang akhirnya menyebabkan teknisi tidak dapat mengidentifikasi kerusakan sensor AOA. Yang keenam, sensor AOA pengganti mengalami kesalahan kalibrasi yang tidak terdeteksi pada saat perbaikan sebelumnya. Yang ketujuh, investigasi tidak dapat menentukan pengujian sensor AOA setelah terpasang di pesawat yang mengalami kecelakaan dilakukan dengan benar, sehingga kesalahan kalibrasi tidak terdeteksi. 8. Informasi mengenai stick shaker atau indikator pesawat yang mengalami kehilangan daya angkat dan penggunaan prosedur non-normal runway stabilizer pada penerbangan sebelumnya tidak tercatat pada buku catatan penerbangan dan perawatan pesawat. Ini mengakibatkan baik pilot maupun teknisi tidak mengambil tindakan yang tepat. 9. Beberapa peringatan berulang aktivasi MCAS dan padatnya komunikasi ATC tidak terkelola dengan efektif. Hal ini diakibatkan oleh situasi kondisi yang sulit, termasuk kemampuan mengendalikan pesawat, pelaksanaan prosedur non-normal, dan komunikasi antara pilot berdampak pada ketidakefektifan koordinasi antara pilot dan pengelolaan beban kerja. Kondisi ini juga telah teridentifikasi pada saat pelatihan dan muncul kembali pada penerbangan ini. Diinformasikan melalui pihak maskapai, pesawat itu semula terbang dari Palu menuju ke Banjarmasin lalu terbang lagi ke Bandung. Nah, setelah pesawatnya berada di Bandung, pesawat itu kembali terjadwal untuk terbang menuju ke Bali. Penerbangan dari Bandung menuju ke Bali awalnya normal, sampai kemudian pesawat itu memulai proses approach. Sesuatu yang aneh terjadi dalam detik-detik sebelum pesawat itu menuju ke bandara tempat pesawat seharusnya mendarat. Pada pukul 6:48 UTC, kali pertamanya Kapten menghubungi ATC Bali. Saat itu penerbangan 904 mulai diarahkan untuk mulai turun dari ketinggian 39.000 kaki, turun ke 17.000 kaki, kemudian turun lagi ke 8.000 kaki dan turun ke 3.000 kaki. Sampai saat itu semua masih normal. Pilot mengikuti prosedur untuk approach VOR DME ke runway 09 sesuai dengan instruksi dari ATC Bali. Semakin pesawat Boeing 737 itu mendekati bandara tujuannya atau sekitar pukul 7:08 UTC. Ketika pesawat itu semakin dekat dengan bandara tujuannya, pesawat jelas berada di bawah pantauan ATC Bali. Nah, pada saat itu penerbangan 904 sudah diberikan izin untuk pendaratan oleh ATC Bali. Saat itu pesawat berada di ketinggian 1.300 kaki, kemudian juga ada tambahan informasi dari ATC mengenai angin. Hanya beberapa detik kemudian, ketika pesawat berada di ketinggian sekitar 900 kaki, First Officer yang menjadi pilot penerbang itu agak kebingungan karena sampai di ketinggian tersebut First Officer belum melihat keberadaan runway. Ia masih mencari, tapi ternyata ketika First Officer ini menanyakan kepada Captain, Captain mengatakan lanjutkan, lihat cahaya yang berbaris. Karena menurut keterangan Captain, saat itu ia melihat adanya cahaya berkedip di ujung runway 09. First Officer ini mengikuti instruksi dari Captain, ia melanjutkan penurunan ketinggian pesawat.
Pada ketinggian 550 kaki, First Officer mulai memutuskan autopilot. Ia akan mendaratkan pesawat itu secara manual. Anehnya, sampai di titik itu First Officer masih belum juga melihat di mana runway 09. 1 menit kemudian CVR pesawat merekam bunyi seperti sesuatu yang menghantam kaca depan kokpit. Nah, pada saat itu menurut Kapten memang kondisi cuaca buruk dan hujan deras terjadi. Bukan hanya hujan, tapi saat itu juga langit ditutupi oleh kabut. Saat itu mendung, turun hujan. Kondisi cuaca cukup buruk. Dan ketika pesawat semakin rendah, berada di ketinggian 150 kaki, First Officer masih juga belum bisa melihat di mana runway tempat pesawat itu harus mendarat. Ia meminta kepada Kapten untuk mengambil alih kontrol penerbangan dan dengan cepatnya Kapten mengambil alih kontrol penerbangan. Ada upaya untuk melakukan pendaratan saat itu, tapi ternyata Kapten membatalkan upaya pendaratannya dan memutuskan untuk go around. Namun ternyata hanya beberapa detik setelah Kapten memutuskan go around, tepatnya pada pukul 7:10 UTC atau pukul 15:10 UTC, tiba-tiba saja tanpa diketahui dua pilot, justru yang ada di hadapan mereka adalah air dan dengan cepatnya pesawat itu menghantam permukaan air. Pesawat jatuh ke air, tepatnya di Selat Bali, kemudian pesawat itu pecah menjadi dua bagian. Situasi yang kacau mulai terjadi di dalam penerbangan itu. Di tempat lain, seorang pilot Garuda dengan nomor penerbangan 415 sedang menanti izin untuk lepas landas dari ATC Bali. Jika sesuai dengan rencana, penerbangan 415 akan mendapatkan izin untuk lepas landas setelah penerbangan JT904 milik Lion Air itu mendarat di runway 09. Beberapa saat, pilot dari Garuda Indonesia itu melihat keberadaan dari penerbangan 904. Pesawatnya semakin lama semakin mendekat menurut pilot dari Garuda Indonesia. Tapi beberapa saat kemudian ia tiba-tiba saja melihat pesawat itu menghilang dari ujung runway. Maka dengan sangat cepat pilot dari Garuda Indonesia itu menghubungi ATC Bali dan mengatakan ada sebuah pesawat yang short runway 09. Pesawat itu tidak pernah sampai di runway, justru pesawatnya telah jatuh menghantam air. Nah, ternyata respon dari ATC Bali saat itu sangat cepat. Mereka langsung menekan crash bell sebagai tanda sesuatu kondisi darurat telah terjadi di sekitar runway. Maka dengan sangat cepat, layanan kedaruratan menuju ke lokasi kecelakaan. Pada saat kecelakaan terjadi, menurut keterangan dari beberapa saksi, saat itu kondisi cuaca memang berkabut tapi tidak turun hujan lebat. Atau pada saat itu hanya turun hujan rintik-rintik saja. 1 menit setelah pesawat itu menghantam air, tepatnya pada pukul 15:11 WITA, saat itulah proses evakuasi dimulai. Proses evakuasi itu dilakukan oleh Basarnas, kemudian dilakukan juga oleh pihak TNI Angkatan Udara, dibantu Polri dan masyarakat setempat, serta dibantu oleh pihak maskapai Lion Air. Jika kita melihat video-video yang beredar, maka kita akan melihat bagaimana orang-orang mencoba untuk mengevakuasi penumpang di dalam penerbangan itu. Bahkan sampai beberapa terlihat berdiri di bagian sayap dan juga badan pesawat Lion Air itu. Pada tanggal 9 Januari 2021, sebuah pesawat Boeing 737-500 dengan registrasi PKCLC dijadwalkan untuk penerbangan domestik dengan rute Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju ke Bandara Supadio. Penerbangan SJ182 itu terbang dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada pukul 14:36 waktu Indonesia Barat. Pesawat itu terbang sesuai dengan jalur penerbangan yang seharusnya dan di ketinggian 1980 autopilot aktif dan masih dalam proses pendakian sekitar ketinggian 8.150 kaki. Thrust lever kiri bergerak mundur dan tenaga mesin kiri berkurang sementara yang kanan tetap. Pada pukul 14:38 karena faktor cuaca, saat itu pilot meminta izin kepada ATC untuk berbelok ke kanan sekitar 75 derajat. Izin diberikan oleh pihak ATC, namun saat itu ternyata ATC sudah memperkirakan bahwa penerbangan SJ182 ini akan bertemu dengan sebuah pesawat lain yang terbang dari Bandara Soekarno-Hatta dengan tujuan yang sama, yaitu Bandara Supadio. Sehingga kemudian masuk instruksi dari menara kontrol agar SJ182 ini berhenti mendaki di ketinggian 18.000 kaki. Sekitar 1 menit kemudian pesawat telah melewati ketinggian 10.600 kaki.
Dan saat itu pesawat mulai berbelok ke kiri. Tuas throttle kiri kembali bergerak mundur, sementara yang kanan tetap. Percakapan terakhir antara pilot SJ182 dengan petugas ATC terekam ketika petugas ATC menginformasikan dan meminta pesawat itu untuk naik ke ketinggian 13.000 kaki. Di saat itulah pilot masih mengkonfirmasi pernyataan dari ATC. Namun hanya beberapa saat setelahnya pesawat itu hilang kontak. Setelah SJ182 itu terbang kira-kira 13 menit, pesawat mengalami kecelakaan sekitar 11 mil dari Bandara Soekarno-Hatta dan jatuh di sekitar perairan Kepulauan Seribu. 56 orang penumpang dan 6 awak di dalamnya dinyatakan meninggal dunia. Dalam media rilis yang disampaikan oleh pihak KNKT di tanggal 10 November 2022, tim investigasi KNKT ini menyebutkan bahwa mereka mendapatkan data-data dari FDR dan juga black box. Data-data dari FDR ini dikumpulkan kemudian diinput ke sebuah simulator sehingga investigator dapat mengetahui bagaimana pergerakan dan posisi pesawat sebelum pesawat SJ182 itu jatuh. Meskipun begitu, kecelakaan SJ182 masih menyisakan misteri, yaitu ketika tidak terekamnya suara PIC atau Captain saat penerbangan. KNKT menyebutkan bahwa suara Captain itu terdengar hanya ketika pesawat masih ada di darat atau lebih tepatnya ketika Captain berbicara dengan engineer pesawat di darat. KNKT kemudian menyimpulkan bahwa kemungkinan pilot tidak menggunakan headset ditambah adanya gangguan atau noise setinggi 400 Hz yang tidak diketahui dari mana asalnya. Hal itulah yang menyebabkan analisis atas suara koordinasi di kokpit pun tidak memungkinkan untuk diselidiki. Dalam rekaman CVR itu hanya pembicaraan antara first officer dan juga menara ATC yang dapat didengarkan oleh investigator. Namun, suara Captain tidak terdengar. Investigator mengetahui adanya percakapan ataupun koordinasi di ruang kokpit SJ182 antara Captain dan juga first officer. Karena saat itu investigator mendengar bahwa first officer sempat beberapa kali menjawab pertanyaan dari Captain. Namun pertanyaannya apa tidak dapat diketahui oleh investigator. Sebelum masuk kepada pembahasan mengenai beberapa faktor penyebab jatuhnya SJ182, pihak KNKT membahas sistem yang ada di pesawat Boeing 737 untuk meningkatkan pemahaman. Jadi mereka menyebutkan bahwa di pesawat Boeing 737 itu memiliki dua sistem otomatis, yaitu autopilot dan juga autothrottle. Autopilot itu diatur oleh FMC atau Flight Management Computer. Pilot bisa memprogram suatu penerbangan seperti ketinggian, jarak, dan lain-lain. Sementara itu, autothrottle adalah sistem yang akan mengatur tenaga mesin sesuai dengan kebutuhan autopilot. Jadi apabila autopilot membutuhkan tenaga mesin tertentu, maka autothrottle akan mengatur mesin agar menghasilkan tenaga sesuai dengan yang dibutuhkan oleh autopilot. Sementara itu, untuk membelokkan pesawat Boeing 737, dapat menggunakan aileron yang berguna untuk memiringkan pesawat. Jika tenaga gaya dari aileron kurang, maka akan digunakan spoiler yang dapat membuat pesawat berbelok. Nah, keduanya itu diatur oleh autopilot. Nah, penjelasan dari KNKT mengenai beberapa hal itu ternyata berhubungan dengan faktor yang berkontribusi terhadap jatuhnya SJ182. Nah, setelah KNKT mengambil data-data dari FDR, data-data itu diinput ke software. Dan saat itulah KNKT mulai mengetahui pergerakan dan posisi pesawat sebelum pesawatnya jatuh. Dari data FDR yang disampaikan oleh KNKT, diketahui bahwa saat penerbangan awal, pesawat itu memang miring ke kanan. Instrumen sikap pesawat menunjukkan data yang sama. Autopilot aktif, ketinggian menunjukkan sekitar 7.400 kaki. Sementara itu pesawat naik sekitar 4.000 kaki per menit. Tenaga mesin terlihat sama, thrust lever atau tuas pengatur tenaga mesin terlihat hampir sama. Memang yang kiri sedikit naik, tapi semuanya masih terbilang normal menurut pihak KNKT. Untuk kemudi pesawat itu sendiri terlihat relatif di tengah. Memang menurut KNKT, ketika autopilot membelokkan pesawat, maka kemudi akan berbelok sebentar, tapi jika sudut kemiringannya tercapai, kemudi akan kembali ke tengah seperti posisi semula. Dan sampai saat itu, awalnya masih terlihat normal. Namun ternyata masih dari data FDR yang kemudian dimasukkan ke software milik KNKT justru diketahui pesawat yang awalnya naik sekitar 4.000 kaki per menit kemudian turun kecepatan naiknya menjadi sekitar 2.000 kaki per menit. Saat itu juga sudah terlihat bahwa throttle kiri mundur, tenaga mesin kiri juga mulai berkurang. Dan saat itu diketahui bahwa posisi pesawat sedang berbelok dengan sudut sekitar 15 derajat.
Kemudian ketika pesawat itu melewati ketinggian sekitar 10.000 kaki, kecepatan naik pesawat mulai berkurang lagi. Throttle kiri semakin mundur, yang kanan tetap. Kemudian saat itu terlihat kemudi pesawat berbelok ke kanan dan throttle kiri terus mundur. Posisi pesawat datar sementara kemudian kemudi tetap berbelok ke kanan. Lalu hanya beberapa saat setelahnya, posisi pesawat yang semula datar tiba-tiba saja berbelok ke kiri. Pada saat pesawat itu berbelok ke kiri, auto throttle sudah pada batas minimum. Dan saat itulah autopilot dimatikan dan kemudian posisi pesawat mengalami kondisi yang miring sangat ekstrim. Hingga kemudian kemudi juga ikut miring ke kiri, throttle kiri semakin mundur. Ketika KNKT melakukan pemeriksaan apa yang sebenarnya terjadi pada pengatur tenaga mesin, KNKT juga sebenarnya sudah menerima laporan, 65 laporan yang menyangkut mengenai masalah throttle. Jadi sebenarnya auto throttle ini pernah mengalami kerusakan beberapa kali. Lalu ternyata beberapa komponen sudah dilepas. Nah, komponen yang dilepas itu kemudian diperiksa oleh KNKT ke pabrikannya yang berada di Amerika dan juga di Inggris. Namun dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan ternyata menunjukkan komponen yang dilepas itu dalam kondisi baik. Maka kemudian investigasi meyakini tidak bergeraknya throttle kanan atau thrust lever kanan ini untuk mengurangi tenaga mesin terjadi karena ada gangguan pada thrust lever kanan di sistem mekanikalnya, bukan sistem komputernya. KNKT juga menyebutkan karena tenaga mesin kanan tidak berkurang, maka tenaga mesin kiri mengkompensasi dengan berkurang lebih banyak. Perbedaan posisi ini disebut asimetri. Ketika ketinggian pesawat melewati 10.000 kaki, karena ATC meminta kepada pilot untuk berhenti naik di 11.000 kaki, karena di atas ada pesawat lain yang sedang terbang juga menuju ke Pontianak. Nah, karena pendakiannya sudah mencapai batas atau ketinggian yang seharusnya atau yang diinginkan, maka tenaga mesinnya semakin berkurang. Tapi yang berkurang hanya yang sisi kiri, sementara yang kanan masih tetap. Jadi intinya KNKT menyebutkan bahwa jika kedua tenaga mesin sama maka pesawat itu akan terbang lurus. Tapi jika salah satunya lebih besar, maka salah satu bagian sayap akan didorong lebih dari bagian sayap lainnya, atau pesawat ini akan mengalami oleng. Jadi pada penerbangan SJ182 ketika autopilot memerintahkan pesawat untuk belok ke kanan, tapi tenaga mesin memberi gaya pesawat untuk berbelok ke kiri. Yang terjadi, tenaga yang membelokkan ke kiri lebih besar sehingga pesawat yang seharusnya berbelok ke kanan justru menjadi berbelok ke kiri. KNKT mengungkap indikasinya adalah karena adanya rasa percaya pada sistem otomatis yang diyakini bahwa autopilot sudah diatur, maka mereka semuanya akan bergerak sesuai dengan yang diinginkan pilot. Pada saat pesawat itu berbelok ke kanan, kemudi ikut berbelok ke kanan sehingga memunculkan asumsi pesawat sedang berbelok ke kanan. Namun dari hasil penyelidikan, ketika pesawat berbelok ke kiri, kemudinya pun berbelok ke kanan. Jadi KNKT menyimpulkan bahwa kedua pilot ini mengalami confirmation bias atau ketika seseorang mempercayai satu informasi yang mendukung opininya. Hal ini yang menyebabkan kurangnya monitor pada instrumen dan keadaan lain yang terjadi pada penerbangan itu. Kemudian pesawat miring ke kanan tapi pesawat itu sempat berada di posisi mendatar. Kemudian miring ke kiri. Kala itu 1 Januari 2007. Adam Air 574 terjadwal terbang dari Jakarta, kemudian singgah di Surabaya untuk pengisian bahan bakar. Penerbangan dari Jakarta menuju ke Surabaya normal hingga pesawatnya mendarat di Surabaya. Kemudian setelah pesawat itu melakukan segala persiapannya, pesawat kembali terjadwal terbang menuju ke Manado. Pesawat itu akan terbang menuju timur laut. Sore itu penerbangan ke Manado seharusnya memakan waktu sekitar 2 jam 15 menit. Rencana penerbangan akan membawa pesawat Boeing 737 milik Adam Air melintasi lautan. Kala itu adalah awal musim hujan. Cuaca tidak dapat diprediksi. Ramalan cuaca memperkirakan akan terjadi hujan lebat. Namun Kapten sudah menyadari hal itu. Ia memutuskan tetap pada jadwal penerbangan semula. Pesawat kemudian naik hingga ke ketinggian 33.000 kaki. Autopilot aktif beberapa saat setelah pesawat itu lepas landas. Dan komputer penerbangan akan menerbangkan pesawat dan menavigasinya di sepanjang rute yang direncanakan sebelumnya. Saat pesawat itu berada di ketinggian 22.000 kaki dan terus naik hingga ke 33.000 kaki, pilot melapor ke menara kontrol. Dan pesawat itu diinstruksikan untuk menuju waypoint Diola. Saat itu petugas menara kontrol memantau penerbangan 574 dan pesawat itu berada di jalur yang benar. Namun
ketika itu pesawat mulai mengalami turbulensi. Sekitar beberapa saat setelah pesawat itu lepas landas, semuanya nampak normal. Namun, pengontrol lalu lintas udara memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Adam Air 574 mulai menyimpang dari jalur penerbangan yang seharusnya, dan pesawat itu sedang terbang menuju ke badai yang hebat. Petugas menara kontrol saat itu tidak tahu alasan kenapa pesawat itu justru terbang memasuki awan badai. Hal itu juga ternyata disadari oleh pilot dari Adam Air di dalam pesawat. Maka para pilot saat itu juga mencoba memahami seberapa jauh mereka telah menyimpang dari jalur yang seharusnya. Kemudian, pilot mulai mengungkap masalah IRS. Pilot mencoba mengatasi masalah tersebut. Kemudian, Captain Reverie segera memberikan pengumuman bahwa pesawat akan mengalami turbulensi. Penumpang diminta duduk di kursinya masing-masing. Petugas menara kontrol mencoba untuk mengembalikan penerbangan 574 ke jalur yang benar dan memberi pilot petunjuk ke waypoint Diola. Dalam rekaman suara yang tersebar luas di internet, bahkan terdengar beberapa kali instruksi dari menara kontrol untuk membawa Adam Air 574 ke jalur penerbangan yang seharusnya. Tapi untuk menuju waypoint yang telah diarahkan oleh menara kontrol, Adam Air harus melewati badai yang hebat. Saat itu angin berhembus 137 km per jam menerpa lambung pesawat. Dan saat itu pesawat dihujani oleh es dan cuaca membuat pilot sulit untuk melihat situasi di luar pesawat. Saat itu kru kokpit tidak hanya khawatir dengan kondisi cuaca, tapi mereka juga berusaha untuk mencoba memahami masalah dengan sistem navigasi pesawat. First officer mencoba untuk menangani masalah yang dihadapi oleh penerbangan itu dengan handbooknya. Saat itu Captain Reverie tidak tahu di mana posisi pesawat berada. Ia membutuhkan petunjuk dan meminta bantuan menara kontrol. Badai semakin parah. Adam Air 574 mulai tersesat. Captain Reverie ingin mengambil alih navigasi pesawat dari komputer penerbangan. Tapi tiba-tiba saja terdengar bunyi peringatan. Ketika sistem pesawat dirubah oleh pilot, instrumen di kokpit tiba-tiba saja blank. Pilot tidak menyadari bahwa pesawat itu telah roll tanpa kendali penerbangan. Adam Air 574 sedang miring pada sudut yang sangat berbahaya. Jika posisi pesawat terus seperti itu, maka pesawat akan terus jatuh dengan sudut yang berbahaya. Begitupun dengan orang-orang yang ada di dalamnya. Mereka jelas ada dalam bayang-bayang bahaya. Maka kemudian Kapten ingin mengaktifkan kembali sistem navigasi komputer penerbangan. Namun pesawat saat itu masih bergulir dan hidung pesawat mulai menukik tajam ke bawah. Alarm lain memberitahu para pilot bahwa mereka sedang memasuki penurunan yang tajam. Pilot saat itu mulai menarik kolom kontrol. Ia berjuang mengangkat kembali pesawat dan memperbaiki sikap pesawat. Namun upaya mereka tidak berhasil. Adam Air memasuki situasi yang sangat berbahaya. Tidak satu pun yang bisa menolong penerbangan tersebut. Beberapa saat setelahnya, Adam Air hilang dari radar menara kontrol. Pilotnya tidak lagi merespon instruksi dan pertanyaan menara kontrol. Dan pesawat tidak pernah mendarat di Manado. Tanpa bisa dijelaskan, penerbangan Adam Air 574 telah menghilang. Berita hilangnya penerbangan 574 mulai menyebar dengan sangat cepat. Pemerintah Indonesia mulai memobilisasi tim pencarian dan penyelamatan untuk menemukan pesawat itu di darat maupun di laut. Ribuan orang dikirim, dibantu oleh negara-negara tetangga. Pencarian Adam Air merupakan salah satu pencarian yang paling besar. Diketahui melalui data dari menara kontrol, titik terakhir hilangnya pesawat itu adalah di sekitar Laut Majene. KNKT dan NTSB bergerak untuk mencari tahu apa yang salah dalam penerbangan Adam Air. Sementara keluarga korban dirundung pilu dan kekecewaan mengenai peristiwa hilangnya Adam Air. 9 hari kemudian, salah satu reruntuhan pesawat ditemukan. Saat itu KNKT meminta bantuan dana kepada maskapai Adam Air untuk pencarian. Meskipun rumit dan sulit, akhirnya Adam Air bersedia memberikan dana. Semoga tragedi-tragedi ini menjadi pelajaran berharga bagi dunia penerbangan, sehingga tidak ada lagi kecelakaan serupa yang terjadi di masa depan. Keselamatan harus selalu menjadi prioritas utama agar setiap penumpang bisa sampai tujuan dengan selamat.